Rumah usaha kaligrafi hangus terbakar. Prajurit TNI bantu seorang ibu melahirkan. Ajak generasi muda melestarikan budaya lewat koleksi keris. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami berikan berita dari Madiun, Jawa Timur. Sebuah rumah tempat usaha kaligrafi di kota Madiun ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, 3 penghuni rumah selamat dalam peristiwa ini. Sebuah rumah tempat usaha kaligrafi di lingkungan Gading, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, hangus terbakar. Sebelumnya warga sempat berupaya memadamkan api dengan air dan alat seadanya. Namun kobaran api sudah terlanjur membesar. Pemadam kebakaran Kota Madiun dengan 4 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Dibantu BPBD, 1 jam kemudian kebakaran dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, seluruh isi rumah termasuk peralatan pembuatan kaligrafi hangus tidak tersisa. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Jadi terkait penyebab ini masih belum diketahui secara pasti karena pada saat pelaporan posisi api sudah membesar. Kemudian untuk kerugian diperkirakan sekitar 100 jutaan gitu ya. Karena ini rumah penuh dengan bahan-bahan untuk pembuatan kaligrafi seperti styrofoam, kemudian juga triplek, kemudian semua atap ini juga kondisinya terbakar. Namun demikian tidak ada rumahnya kerobohan, tidak, posisi masih tetap hidup. Pemilik rumah kemana itu? Di rumah, yang laki-laki di masjid, terus yang ibu di rumah. Jadi yang teriak-teriak itu si ibu. Ya kirain orang guyonan, terus akhirnya warga keluar kok udah api itu udah besar. Itu dihuni berapa orang, Pak? Di rumah berapa? 3 orang. 3 orang. Anak laki-lakinya 1. Pas acara sekolahan mungkin baru nyampe. Informasi lainnya, Polsek Sukolilo, Surabaya menangani kasus pembuangan bayi yang baru dilahirkan di area Taman Kawasan Kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS. Polisi telah memeriksa 2 penemu bayi. Sementara itu bayi berjenis kelamin laki-laki ini kini dalam perawatan Dinas Sosial Kota Surabaya. Penemuan bayi di area Taman Kawasan Kampus ITS Surabaya ini sempat gegerkan warga sekitar. Bayi yang baru dilahirkan ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan jalan yang terkejut mendengar suara tangis bayi. Saat ditemukan bayi masih lengkap dengan tali pusar dan dibungkus kardus. Petugas BPBD dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya selanjutnya membawa bayi laki-laki ini ke Rumah Sakit Haji untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan. Usai temuan bayi tersebut, Polsek Sukolilo Surabaya melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pembuangan bayi. Dengan adanya temuan tersebut, kedua saksi langsung kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yaitu Polsek Sukolilo. Kemudian tindak lanjut tersebut, Polsek Sukolilo bersama BPD langsung mendatangi lokasi penemuan bayi tersebut dan melakukan evakuasi bayi tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Haji Sukolilo untuk diperiksa kesehatan. Sejumlah prajurit Batalion Infanteri Para Rider Rimano 1 Bajrayuda, Madiun, Jawa Timur membantu seorang ibu melahirkan bayi di jalan. Karena pertolongan ini, ibu dan bayi perempuan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun dan kini dalam kondisi sehat. Prajurit TNI yang berada di pos jaga Yonif Para Rider 501 Bajrayuda Madiun, Jawa Timur menyelamatkan seorang ibu yang melahirkan anak di jalan.
seorang ibu warga Mangunharjo yang berboncengan motor dengan suaminya mengalami pecah ketuban. Sejumlah prajurit yang bertugas di pos jaga dengan sigap memberikan pertolongan dengan segera menyiapkan kendaraan ambulans. Tak lama sang ibu mengalami kontraksi, lalu melahirkan bayi perempuan. Sejumlah prajurit dan anggota Provos kemudian membantu menyelamatkan ibu dan bayi perempuan tersebut. Menggunakan mobil ambulan, ibu dan bayi perempuannya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk mendapat perawatan. Sebisa mungkin ya kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Begitu gesitnya anggota kami tidak usah nyari Grab, kita siapkan ambulan. Begitu anggota kami yang jaga ke KSA mau nembusin ambulan, begitu sudah nyampe pos lagi, ternyata ya ibu itu sudah melahirkan di depan pos. Dan pada saat itu pada saat perbantuan kelahirannya itu sama anggota Provos, sama anggota kami. Langsung begitu mobil ambulan datang, langsung dibawa ke Rumah Sakit Sudono. Peristiwa ini mendapatkan perhatian khusus dari Persit Kartika Chandra Kirana Yonif Para Rider 501 Bajrayuda. Ketua Persit bersama anggota lain menyempatkan diri menjenguk ibu dan bayi yang dirawat di rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Menanyakan kabar, mencari tahu kabar dari ibu tersebut, bagaimana keadaannya sekarang, karena beliau kan melahirkannya tidak di tempat yang semestinya ya Pak ya, melahirkannya itu di depan batalion di jalan raya. Jadi kami ingin tahu kabar beliau bagaimana sekarang dan termasuk bayinya kabarnya bagaimana sekarang. Jadi kami malam ini memang sepakat untuk datang ke Rumah Sakit Sudono untuk mengetahui kabar beliau. Oh jadi ini mau kasih support gitu ya? Ya betul ingin tahu kabar beliau juga, ya kasih support juga. Berkat kesigapan prajurit Yonif 501 Bajrayuda, proses persalinan darurat berjalan dengan lancar. Kini bayi perempuan dari ibunya dalam kondisi sehat dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Sudono Madiun. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sorotan lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember menetapkan 9 kecamatan di Jember rawan dan waspada terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor. Ancaman angin kencang dan gelombang tinggi juga rawan terjadi di kawasan pesisir selatan Jember. Penetapan 9 kecamatan itu berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi dan Geofisika dan juga kondisi cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang. 9 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Silo, Sumber Jambe, Ledokombo, Tempurjo, Jelbuk, Panti, Sumber Baru, Mayang, dan Puger. Masyarakat diimbau untuk waspada dengan kondisi cuaca ekstrim dan melakukan penataan lingkungan dalam mencegah terjadinya bencana alam. Langkah antisipasi disiapkan dengan sosialisasi siaga bencana alam melalui tim tagana dan relawan kepada kelompok masyarakat maupun lembaga sekolah. Untuk langkah antisipasinya sudah mensosialisasikan pada masyarakat terkait menginformasikan cuaca ekstrim ini melalui media sosial yang ada di BPBD pertama itu, dan dari langsung untuk dari teman-teman yang bertugas di lapangan melalui tim tagana yang ada di lapangan. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, pertama kami melakukan simulasi kebencanaan untuk siaga bencananya, baik itu di tingkat sekolah, pendidikan maupun di masyarakat langsung melalui BMKG memperkirakan adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Cuaca ekstrim yang terjadi bisa mengakibatkan turunnya hujan, meski saat ini Jawa Timur sedang berada di musim kemarau. Dari pengamatan BMKG Stasiun Klimatologi di Karangploso, Malang, cuaca ekstrim ini terjadi akibat adanya gangguan gelombang atmosfer. Perkiraan cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur termasuk Malang Raya. Cuaca ekstrim itu diperkirakan akan terjadi hingga 17 September 2025. Cuaca ekstrim dapat dilihat dari perubahan cuaca. Meski saat ini Jawa Timur berada di musim kemarau, namun adanya akibat gangguan gelombang atmosfer, hujan bisa turun sewaktu-waktu. Sementara hujan yang turun dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, untuk cuaca saat ini hingga beberapa hari ke depan itu memang
diprediksi akan seperti ini, maksudnya terjadi potensi cuaca buruk atau ekstrimnya itu lebih banyak gitu, karena menurut pantauan dinamika atmosfer bahwa sekarang itu terjadi gelombang atmosfer, ada MGO, ada Rossby. Nah, gelombang-gelombang itu yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan itu lebih signifikan, termasuk di wilayah Jawa Timur. Itulah yang menyebabkan hujan beberapa hari ini itu lebih ekstrim. Itu di bahkan ini kan bulan September yang biasanya musim kemarau seperti itu. Informasi lainnya, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura menggelar bimbingan teknis keliling nasional untuk ratusan anggota DPRD di 3 kota, yakni Surabaya, Medan, dan Makassar. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang menyatakan BIMTEK di daerah ini untuk menghindari adanya penyimpangan anggota legislatif. Bimbingan teknis BIMTEK nasional serentak dilakukan di 3 kota dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang dari kota Surabaya. Bimbingan teknis yang diikuti 525 anggota DPRD di seluruh Indonesia digelar serentak di kota Surabaya, Madiun, dan Makassar. Untuk BIMTEK di kota Surabaya diikuti 189 anggota DPRD dari Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Usman menyatakan bimbingan teknis ini digelar untuk menghindari adanya penyimpangan anggota legislatif di daerah. Itu adalah untuk menyatukan pikiran-pikiran pemerintah di dalam melaksanakan undang-undang tentang mekanisme kerja DPR, DPRD, dan DPR RI. Ini sangat bagus, ya, sangat bagus. Supaya apa? Tidak nanti ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh DPR itu sendiri. Tema yang diusung dalam bimbingan teknis keliling nasional Partai Hanura kali ini yakni memberdayakan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. BIMTEK digelar mulai tanggal 12 September hingga 28 September 2025 yang terbagi dalam 3 kota di Indonesia. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ajak generasi muda melestarikan budaya lewat koleksi keris. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Jatim. Saudara, banjir bandang di Provinsi Bali tidak hanya merugikan warga setempat, namun juga mengganggu dunia usaha, khususnya sektor logistik. Para pengusaha truk mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Timur mencatat lumpuhnya jalur logistik dari Denpasar hingga Gilimanuk menyebabkan distribusi barang tertahan dan biaya operasional naik drastis. Aptrindo Jawa Timur mencatat bahwa setiap hari ada sekitar 1.000 hingga 2.000 truk menuju Bali. Jika biaya operasional satu truk saja mencapai Rp500.000, maka total kerugian bisa mencapai miliaran rupiah karena seluruh truk terhambat berhari-hari. DPD Aptrindo Jawa Timur berharap pemerintah segera menanggulangi banjir di Bali agar jalur distribusi logistik kembali normal. Dampak bagi pengusaha truk akan menanggung kerugian yang besar karena biaya operasionalnya tetap berjalan, sementara distribusi barang tertahan dan tidak tepat waktu. Aptrindo mencatat kerugian yang dialami oleh pengusaha truk akan mencapai miliaran rupiah akibat lumpuhnya jalur distribusi atau logistik. Informasi lainnya, inovasi pertanian modern kini hadir dari tangan sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mereka berhasil mengembangkan sistem aquaponik berbasis Internet of Things yang menggabungkan budidaya ikan dan tanaman hidroponik dengan teknologi pemberi pakan otomatis. Aquaponik merupakan sistem pertanian yang memadukan budidaya ikan dengan penanaman sayuran seperti kangkung dan sawi.
Sistemnya, air limbah dari kolam ikan dialirkan ke tanaman sebagai sumber nutrisi, lalu kembali lagi ke kolam. Berbeda dengan sistem tradisional, inovasi mahasiswa UM Surabaya ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih. Mulai dari alat pemberi pakan ikan otomatis yang bisa diatur sesuai jadwal dan takaran, hingga sensor suhu berbasis IoT yang dapat dipantau langsung lewat smartphone maupun komputer. Dengan sistem pintar ini, perawatan menjadi lebih mudah, hemat air, dan efisien. Tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, namun juga bisa menjadi peluang usaha urban farming yang ramah lingkungan. Aquaponik itu menggabungkan hidroponik dengan sistem ternak ikan. Nah, di sini ternak ikan itu menggunakan ternak ikan lele. Jadi di atasnya itu ada tanaman seperti sayuran gitu. Nah, jadi di aquaponik ini kita itu menambah sistem IoT. IoT itu bisa memonitoring dan bisa mengendalikan dari jarak jauh. Nah, contohnya itu kita bisa mengendalikan pompanya dan juga di sini ada pakan otomatisnya itu juga bisa dikendalikan. Nah, juga bisa memonitoring suhu air pada tanaman atau aquaponik tersebut. Selain membantu masyarakat memproduksi pangan sehat, sistem ini juga menjadi sarana edukasi modern bagi pelajar maupun petani pemula untuk mengenal pertanian pintar. Dengan memanfaatkan drum bekas sebagai kolam, pipa sebagai media hidroponik, serta sensor yang terhubung ke smartphone, sistem ini mampu mengurangi biaya produksi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Koleksi keris identik dengan orang tua dan dari suku Jawa. Namun kali ini sang kolektor berasal dari etnik Tionghoa. Melalui kanal YouTube-nya, ia mengajak generasi muda agar lebih tertarik terhadap keris dengan cara membuat konten yang informatif, menarik, dan kekinian. Di tengah arus modernisasi, Rivo Cahyono, seorang kolektor keris keturunan Tionghoa, membuktikan bahwa kecintaan pada budaya Indonesia tidak mengenal batas etnis. Melalui channel YouTube Etnik Indonesia, pria kelahiran Surabaya 48 tahun silam ini berhasil mengubah pandangan generasi muda terhadap keris atau pusaka dari sesuatu yang menakutkan menjadi investasi bernilai rupiah dan sejarah. Sejak menekuni keris pada tahun 2016 lalu, Rivo Cahyono sudah memiliki lebih dari 1.000 keris pusaka dari berbagai wilayah di Indonesia. Harganya pun tak main-main, mulai ratusan ribu hingga miliaran rupiah untuk satu keris. Menurut Rivo, tren keris pusaka saat ini tengah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Apabila dahulu keris pusaka banyak dibicarakan terkait hal mistis yang kadang sulit diterima akal sehat, namun saat ini keris pusaka memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dirawat dengan baik. Hal ini semakin membuat para generasi muda tertarik untuk ikut melestarikan keris pusaka yang menjadi leluhur bangsa Indonesia. Waktu perjuangan saya lebih membicarakan tentang keindahan, sejarah, nilai investasi, karena pusaka itu semakin lama semakin tinggi harganya, ada dari ratusan ribu sampai miliaran gitu loh. Semakin kita itu merawat dengan baik, nilainya itu semakin bertambah tinggi. Itu untuk generasi muda mungkin lebih tertarik ya akan hal seperti itu daripada kalau kita bicara tentang ada kodamnya, ada inilah hal-hal yang nggak bisa diterima di generasi sekarang. Kolonel Marinir Sunardi Suryokusumo, penasehat Yayasan Etik Indonesia, mengapresiasi apa yang saat ini telah dicapai oleh Rivo Cahyono. Ia juga akan mendukung Rivo yang berencana mendirikan museum pusaka pertama di Jawa Timur. Itu tidak hanya milik orang Jawa, ada miliknya Palembang, seperti dari Banten juga ada namanya Parang ya. Kalau di Sulawesi Badik, itu juga bagian dari budaya Nusantara seperti itu tadi. Tentunya pemerintah itu berharap agar membuat buku budaya Nusantara sehingga mengenalkan kepada generasi muda di sekolah-sekolah sehingga mereka paham bahwa di dalam pusaka itu pembuatan pusaka seperti apa, ritual seperti apa. Jadi mereka mengerti ya, mengerti tentang budaya Nusantara dan mengerti cara menghargai
leluhur kita itu seperti itu. Dedikasinya dalam melestarikan pusaka tidak hanya berhenti di dunia maya. Rifo pun mendapat dukungan dari pemerhati budaya dan sejarah. Hal ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menginspirasi para generasi muda untuk ikut melestarikan keris pusaka sebagai warisan budaya leluhur Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Seorang warga di Kabupaten Jember ternak domba dengan konsep modern. Ia membuat bang pakan dengan sistem teknik silase atau fermentasi. Sistem ini membuat kandang tak berbau sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Haryono, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berhasil ternak domba dengan konsep modern. Ia membuat bang pakan untuk memenuhi pasokan makan domba. Bang pakan menggunakan teknik silase atau fermentasi. Pakan ternak yang umumnya hijau-hijauan seperti rumput gajah diawetkan. Prosesnya diawali dengan memotong kecil-kecil rumput, lalu dicampur bekatul dan disimpan di tong khusus tertutup agar terjadi fermentasi alami. Keberadaan bang pakan membuat pasokan pakan ternak selalu terpenuhi meski di musim kemarau. Petani tak perlu repot mencari rumput setiap hari dan tak perlu risau saat harga pakan mahal. Bang pakan juga membuat kondisi kandang selalu bersih dan kesehatan ternak pun terjaga. Sangat hemat sekali karena kalau kita merumput kadang-kadang banyak yang tidak kemakan karena banyak kayunya atau batang-batang yang besar. Dengan metode modern dicoper, rumputnya halus semuanya dan itu bisa termakan semua. Beternak dengan konsep modern tidak menimbulkan bau. Tetangga di sekitar kandang juga tidak terganggu. Ya emang deket sama pemukiman warga gitu. Dari segi bau? Kalau masalah kayak bau itu emang nggak ada bau sama sekali. Sempat heran ini? Ya sempat heran saya sampai tak samperin ke kandang emang nggak ada bau sama sekali. Biasanya kan kalau pakan biasanya kayak rumput gitu. Kalau di sini enggak sih, kalau pakai pakan selase gitu. Jadi nggak ada bau sama sekali. Haryono merintis ternak domba dengan konsep modern sejak tahun 2020. Awalnya ia punya 3 pasang ekor domba dan kini sudah memiliki ratusan ekor domba dengan omset ratusan juta rupiah per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Menikmati sate ayam kulit yang lumer dan gurih. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, seorang pedagang sate ayam di Jember menawarkan menu unik, yakni sate kulit ayam bumbu kacang. Seperti namanya, daging sate berasal dari kulit ayam. Inovasi kuliner ini mampu menarik konsumen. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Menu sate kulit ayam bumbu kacang tersaji di warung sate di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seperti namanya, sate ini tidak menggunakan daging, namun memakai kulit ayam bagian dada sebagai bahan utama. Pengolahannya diawali dengan merebus kulit ayam dengan campuran bumbu khusus hingga empuk. Selanjutnya tiriskan dan potong-potong kulit ayam sesuai ukuran. Gunakan bambu untuk tusuk satenya. Pembakaran kulit ayam dilakukan di atas tungku arang sebanyak 2 kali. Selama dibakar, sate kulit ayam disiram bumbu kecap agar harum dan gurih. Sate kulit ayam disajikan dengan olahan bumbu kacang dicampur petis udang, irisan bawang merah, dan jeruk nipis. Cita rasa sate kulit ayam berbeda dengan sate daging ayam dan daging pada umumnya. Sate ini makin enak dinikmati dengan lontong atau nasi. Yuliana, pemilik warung sate kulit ayam, bisa menjual 500 hingga 1.000 tusuk sate per hari. Sate kulit itu kita pilih dari bahan
yang berkualitas itu kulit dari dada ayam. Kenapa kita pakai dada ayam? Karena lebih juicy, kulitnya juga lebih tebal, lebih enak dimakan. Kalau sehari itu kita bisa mengumpulkan kulit ayam itu sampai 6-9 kilo. Sate kulit ayam bumbu kacang banyak diburu pecinta kuliner sate karena gurih, renyah, dan lumer di lidah. Rasanya itu enak, gurih, kenyal, lumer kalau dimakan di mulut, sama dipadukan dengan bumbu kacangnya, dikasih irisan bawang, dikasih irisan jeruk, itu enak. Beda sama daging yang lain. Satu porsi berisi 10 tusuk sate kulit ayam dengan harga Rp22.000. Jika tambah lontong atau nasi, pembeli menambah Rp3.000 saja. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.